Ketemu lagi bersama saya podcast AI saya dengan tujuan edukasi yaitu pinter bersama teknologi AI. Kali ini saya menggunakan teknologi AI ChatGPT untuk membahas ilmu hukum ya, di mana topik saya yaitu ilmu hermeneutik dalam tafsir undang-undang. Apa itu gitu ya? Ini ya menurut AI, silakan para ahli, kalau ada yang ahli silakan koreksi jika apa yang AI katakan ini itu keliru. Kan bisa saja saya prom salah, tapi ada yang menarik di sini ya eh, apa dalam menafsir undang-undang menurut hermeneutik ya, gimana sih apa apa sih menafsir undang-undang itu, karena jangan sampai salah ya. Jadi jangan sampai salah atau bagaimana atau bisa berbeda persepsi. Nah, kemudian dengan teknik atau ilmu ini bagaimana? Oke, mari kita lihat saja langsung ya, tidak berlama-lama. Jadi pengantar hermeneutik ya. Hermeneutik berasal dari bahasa Yunani yaitu hermeneuen ya, menafsirkan. Jadi hermeneutik itu ya bahasa Yunani itu artinya menafsirkan. Jadi awalnya digunakan untuk menafsirkan teks suci ya, dulu digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat ya, ayat-ayat Alkitab dan lain teks suci ya. Kini diterapkan juga dalam filsafat, sastra dan hukum ya. Jadi dulu itu hanya digunakan di menafsirkan teks suci. Nah, sekarang sudah bisa ke filsafat, sastra dan hukum ya. Itu hermeneutik ya, sudah jelas artinya menafsirkan undang-undang. Hukum berarti kita menganalisis. Definisi hermeneutik hukum ya. Jadi definisi hermeneutik hukum yaitu proses memahami dan menafsirkan teks hukum undang-undang. Jadi kalau hermeneutik hukum kan tadi ada hermeneutik filsafat, ada hermeneutik kitab-kitab suci ya, dalam bahasa. Kemudian ada juga yang lain ya. Jadi sastra dan lain-lain sebagainya itu ada cara kita menafsirkan ya. Nah, ini saya ambil khusus hermeneutik hukum ya. Proses memahami dan menafsirkan teks hukum undang-undang, memperhatikan konteks historis, sosial, budaya, dan bahasa. Jadi kita lihat hermeneutik hukum itu menafsirkan teks hukum, kemudian dia juga memperhatikan konteks historis, sosial, budaya, dan bahasa. Kemudian fokus bukan hanya pada teks, tapi juga intensi dan makna pembentuk hukum. Ini jadi hermeneutik hukum itu tiga hal ini ya. Pertama, kemudian prinsip-prinsip hermeneutik ya. Pertama, kontekstual, yaitu memahami teks dalam konteks sosial dan sejarah. Jadi hermeneutik itu dari segi kontekstual ya. Uh, Kemudian itu memahami teks dalam konteks sosial dan sejarah. Baru dua, dialogis ya. Kontekstual, kemudian dialogis, di mana teks sebagai lawan bicara penafsir. Jadi teks itu sebagai dibikin sebagai lawan bicara daripada penafsir ya. Oke. Jadi ada teks kemudian penafsir ya. Jadi ini menafsirkan, hermeneutik itu menafsir ya. Jadi nah, dia didasarkan pada konteks, teks itu didasarkan pada konteks sosial dan sejarah. Kemudian itu kontekstual. Kemudian dialogis, teks sebagai lawan bicara penafsir. Kemudian ketiga, lingkaran hermeneutik itu adalah bagian dan keseluruhan saling menjelaskan. Jadi ya semua yang terkait dari tadas konteks sosial dan sejarah ini dia saling terkait. Kemudian itu dia saling terkait dan itu mengambil satu ini hukum ya, satu pemahaman hukum, tafsiran hukum ya. Oke, kemudian keempat, subjektivitas penafsir. Penafsir membawa latar belakang nilai ya. Ini ada faktor subjektivitas penafsir ya. Karena masing-masing penafsir bisa saja dia membawa latar belakang nilai masing-masing. Karena tadi ada sosial dan sejarah. Ini prinsip-prinsip hermeneutik ya. Nah, perbandingan dengan metode tafsir lain. Kita lihat ya, ini kalau hermeneutik dengan tafsir lain apa gitu ya. Pertama, satu, metode adalah ciri ya. Kalau metode itu kan ciri. Kemudian gramatikal berdasarkan arti kata ya, itu ini biasanya para ahli hukum ini biasa
menggunakan ahli yang lain untuk melihat ya karena metode gramatikal berdasarkan arti kata, sistematis berdasarkan sistem hukum, teologis berdasarkan tujuan norma, historis berdasarkan sejarah pembentukan, hermeneutik itu berdasarkan makna kontekstual dan dialogis. Ini ya perbandingan dengan metode lain. Kalau metode itu ciri ya, gramatikal berdasarkan arti kata ya, sistematis berdasarkan sistem hukum. Sebenarnya kalau teologis berdasarkan tujuan norma. Kalau historis berdasarkan sejarah pembentukan. Nah, kalau hermeneutik itu berdasarkan makna kontekstual dan dialogis. Itu perbedaan dengan metode tafsir yang lain. Dalam yang dibahas di podcast saya ini adalah hermeneutik ya, hukum, penafsiran hukum ya. Oke, lanjut. Contoh pasal dan tafsir hermeneutik ya. Misalnya Undang-Undang Dasar 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya. Apa konteks sejarahnya itu ya. Kalau ini tafsir hermeneutik. Pertama yang ditanya itu apa konteks sejarahnya terkait ini Undang-Undang Dasar 1945 yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama. Ya, yaitu konteks sejarahnya apa. Kemudian apa arti kepercayaannya apa gitu ya. Apa arti kepercayaan? Bagaimana penafsirannya di masa kini gitu ya. Kemudian apa relevansinya dengan HAM internasional? Jadi misalnya itu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya. Yang pertama itu konteks sejarahnya dilihat. Kemudian yang kedua apa artinya itu kepercayaan agama yaitu bagaimana penafsirannya di masa kini ya. Ini kan dibuat zaman dulu. Sekarang penafsiran di masa kini bagaimana terkait negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya. Kemudian apa relevansinya dengan HAM internasional? Ini poin-poin terkait menafsirkan negara menjamin Undang-Undang Dasar 1945 yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk umat memeluk agamanya. Yaitu 4 poin ini yang dilihat untuk dilakukan penafsiran ya. Dan itu adalah tafsir hermeneutik. Tadi kan kita lihat beda-beda penafsiran berbeda-beda ya. Jadi tidak bisa digunakan yang digunakan tafsir hukum hermeneutik ya ini ya. Poin seperti contoh ini ya. Oke, lanjut. Kemudian aplikasi hermeneutik hukum ya. Pertama, aplikasi hermeneutik hukum itu yaitu putusan Mahkamah Konstitusi ya. Kemudian tafsir konstitusi dan hak asasi ya. Kemudian tafsir akademik dan jurisprudensi ya. Ini aplikasi hermeneutik hukum ya. Itu putusan Mahkamah Konstitusi, tafsir konstitusi dan hak asasi, kemudian tafsir akademik dan jurisprudensi. Nah, kelebihan hermeneutik, apa kelebihan hermeneutik? Yaitu lebih dalam dari sekedar membaca teks. Jadi teks yang mungkin, maka ini keahlian orang-orang hukum di sini ya. Karena mereka belajar ini ya. Kalau kita kan membaca kontekstual teks ya. Teksnya itu ya bisa gramatikal, tergantung dari sisi mana kita membaca. Kan ada metode-metode kan, ada cirinya, kemudian berbagai macam. Tapi hermeneutik itu kelebihannya itu lebih dalam dari sekedar membaca teks. Nah, ini yang ya harus dilakukan oleh yang kompeten, orang hukum ya, yang belajar terkait ilmu ini ya. Jadi jangan kenapa kadang-kadang kita melihat sebagai orang awam, laku kenapa dia diartikan seperti ini. Padahal kan teksnya bunyinya begini seperti itu. Itu saya pernah mengalami ya. Itu hanya ada titik dan koma aja, itu kalimat itu sudah jauh berbeda ya. Itu misalnya seperti itu. Itu hanya titik dan koma. Tapi kalau hermeneutik kan tidak seperti itu saja ya. Banyak itu tadi sudah dikatakan kan. Ada berapa nih poin yang dilihat sehingga ya pada saat itu dalam menafsirkan seperti tadi negara menjamin menjamin warga negaranya itu bebas beragama itu ya sudah ditafsir dari beberapa sisi tadi kan tadi sudah saya jelaskan. Adaptif terhadap perubahan zaman. Jadi hermeneutik ini dia bisa adaptif terhadap perubahan zaman ya itu. Jadi katakanlah kalau ambil tadi seperti kata tadi itu dia dia masih relevansi enggak? Kan ada di dalam hermeneutik kan dia dipertanyakan dengan kondisi sekarang. Seperti misalnya ya apakah HAM itu dia tidak melanggar dan sebagainya. Menghindari tafsir literal yang kaku.
Nah, ini ya. Jadi dengan hermeneutik itu tidak menjadi kaku penafsiran. Nah, cuma tentu akibat daripada 3 poin ini ya ini ada kekurangannya. Nah, kritik terhadap hermeneutik ya ini akhirnya menjadi terlalu subjektif. Seringkali itu, ini kok kenapa dibawa ke sana, kemana bahasa ini kan kalau kita lihat itu kasus-kasus ini kan banyak ahli-ahli sepertinya kalau secara logika kalau saya orang ilmu eksakta selalu melihat logika ya, rasional. Tapi kan ilmu hukum tidak seperti itu ya. Itu waktu lihat sidang-sidang kasus-kasus ya yang besar yang ada itu kita terpancing dengan sistem penafsiran yang berbeda. Para hakim kan berbeda, ya gitu. Tapi akibat dia ini artinya penafsiran hermeneutik ini jadi terkadang subjektif. Lah, kok begitu gitu? Ya kita pakai logikanya begini kan urut-urutannya sudah jelas seperti ini. Dokternya sudah bilang begini, pembunuhnya sudah ditemuan dokternya, forensiknya sudah begini-begini tapi tetap jadinya kok beda gitu ya. Sudah ada bisa subjektif oleh karena pemahaman yang tadi keliru itu ya atau memang subjektif karena non faktor lain. Jadi bergantung pada interpretasi pribadi itu yang saya katakan. Interpretasi pribadi nah ini bisa bisa standarnya benar, bisa standarnya ya ada kepentingan lain. Itu potensi bias politik kultural penafsir. Ya ini yang sering terjadi. Yang ada bukan sering ya, saya lihat ada yang ada terjadi seperti itu. Nah, bagaimana ya tentu ini harus ya orang yang kompeten yang melakukan ini ya, belajar memang ilmu hermeneutik ya. Ini kenapa saya angkat ini karena ada sidang yang saya lihat di berita, ada yang menyebutkan ini, yang menerangkan kepada hakim. Lah kok sebaliknya, orang filsafat menjelaskan kepada hakim. Harusnya kan hakim yang atau jaksa yang menjelaskan kepada ahli filsafat ini, tapi sebaliknya dia menjelaskan hermeneutik dari dia bukan ahli hukum, artinya dia ahli filsafat. Nah itu sehingga saya mengangkat tema ini karena saya menarik, saya bilang ilmu apa gitu ini saya suka ingin lihat aja apa gitu karena AI kan bisa kita belajar cepat tidak perlu mencari referensi lain. Nah ini sudah. Nah kesimpulan hermeneutik membantu menafsirkan undang-undang secara kontekstual dan reflektif. Jadi penting untuk digunakan bersamaan dengan metode lain. Jadi tetap juga dia tidak hermeneutik itu artinya dengan dasar-dasar tadi juga dia boleh digabungkan bersamaan dengan metode lain. Kan tadi ada beberapa metode juga dalam melakukan penafsiran undang-undang. Kemudian yang ketiga membuka ruang pemahaman hukum yang lebih adil dan manusiawi. Nah, ini memang ini agak berbeda dengan Kelsen ya, yang postingan hukum saya yang sebelumnya ya, itu berdasarkan norma ya. Oke. Nah ini referensinya. Referensi ini yang digunakan oleh AI itu Gadamer, Hans Georg, Truth dan Method, Recure, Paul, Interpretation Theory, Sukanto Surjono, Pengantar Ilmu Hukum, Mahkamah Konstitusi RI, Putusan dan Pertimbangan Yuridis. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Dan ini tanya jawab tapi tidak ada ya, ini hanya materi ya, untuk edukasi. Jadi sekali lagi ini hanya untuk edukasi sehingga menggunakan teknologi AI. Jadi bisa saja ada hal-hal yang mungkin keliru atau saya yang salah menyampaikan ya silakan dikoreksi, tidak masalah karena ini kan saya podcast di media sosial. Oke, sekian dan terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan.